Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akram, NIM 231730-861, Ruang Studi Pendidikan Jasmani. Di video kali ini saya berada di Puskesmas Bundulako dengan tujuan untuk mewawancarai salah satu pegawai yang bekerja di puskesmas ini. Jadi saksikan video saya sampai akhir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak dan saya untuk bicara pada pagi ini. Sebelumnya maksud dan tujuan saya untuk kesini di Puskesmas Bundulako ini untuk bicara Bapak mengenai penyakit yang ada di Puskesmas Bundulako yang saya Bapak tangani. Perkenalkan, nama saya Akram. Saya mahasiswa dari Universitas Bundulako, di program studi Pendidikan Jasmani. Kita langsung Pak. Dan tujuan pertama kali saya di sini saya mau menanyakan mengenai jenis-jenis penyakit yang sering Bapak tangani sampai saat ini. Ya, kalau terima kasih. Jadi terkait jenis penyakit yang ada di puskesmas ini ya, jadi ada banyak ya. Tapi saya akan sebutkan beberapa jenis penyakit yang lebih dominan ya. Kan setiap bulan ya kita ada penarikan ya di kelompok penyakit yang tertinggi ya di setiap akhir bulan. Jadi umumnya penyakit yang pertama itu adalah penyakit ispa ya. Terus yang berikutnya ada juga namanya gastritis ya, yang terkait masalah lambung. Terus yang kemudian juga ada dermatitis ya, dermatitis. Kemudian penyakit yang umum ya, biasanya penyakit demam. Terus ada juga yang penyakit tapi kecil sebenarnya, kayak diare. Jadi itu yang mungkin yang diantara penyakit. Yang pertama itu ispa tadi? Iya, ispa. Jadi Pak, kalau kita kaitkan dengan di lingkungan di Bundulako ini, penyakit ispa ini memang produksinya sangat. Adakah dampak yang ditimbulkan di lingkungan ini? Jadi lingkungan yang kotor atau bagaimana Pak? Iya. Jadi ispa sebenarnya ya erat kaitannya juga dengan lingkungan ya, apalagi kondisi lingkungan rumah yang tidak sehat ya, artian yang kurang peralatannya ya, tidak bersih ya, kemudian itu saja. Nah, itu karena ini berkaitan dengan apa ya, asalnya masyarakat yang sering kontak dengan debu ya, ruang yang kotor. Terus yang kemudian juga ada kondisi rumah tersebut ya, biasanya masyarakat kan banyak juga yang tidak kadang memanfaatkan ventilasi ya, karena itu penting juga itu sebagai sirkulasi udara ya, biar keadaan rumah dari masyarakat tersebut biar sehat ya, sehat aman. Dan terus yang berikutnya juga ada kaitannya dengan apa, kontak dengan ini apa, orang-orang yang sudah ini apa, mengidap penyakit itu ispa ya. Jadi ispa yang dimaksud itu adalah seperti batuk, pilek, paru, flu. Itu termasuk salah satu apa penyakit yang menular ya. Hanya itu terkait masalah edukasi tentunya kepada masyarakat itu biasakan menggunakan masker ya, masker. Terus kemudian biasakan ini mencuci tangan ya, pakai sabun, mencuci tangan yang benar ya. Kita tidak bisa tahu ya, kita ketemu orang-orang yang apa, jabat tangan apa atau di tempat-tempat umum ya, dan menggunakan sesuatu kan mungkin sebenarnya kita biasakan cuci tangan yang benar. Jadi ini penyakit ispa Pak sampai saat ini, sampai bulan ini bagaimana? Apakah masih dia yang tertinggi atau bagaimana? Iya, hampir rata-rata dia yang selalu menempati urutan pertama ya, ispa. Karena itu kan sebenarnya termasuk dari apa ya, kebiasaan masyarakat yang umum ya, yang tidak memperhatikan ya,
seperti apa, bagaimana cara kita mencegah. Jadi kembali sebenarnya dari masing-masing orang ya, bagaimana dia bisa melaksanakan sebenarnya wabah tersebut. Karena di berbagai kesempatan itu kan kita sering melakukan edukasi ya. Saya kira untuk cara mencegah masyarakat juga sebenarnya sudah tahu juga sebenarnya toh, apa yang harus mereka lakukan. Mereka dia kita kembali ke faktor kebiasaan juga sebenarnya. Makanya sebenarnya intinya itu kita gunakan masker, cuci tangan. Saya kalau untuk yang seperti Pak, kalau saya kan dari cerita Bapak ini ada selama mengikuti yang kotor, cara mencegah itu, cara mencegah supaya ini yang menggunakan masker, cuci tangan. Kemudian Pak, sebenarnya ini mengenai hipertensi. Hipertensi ini kan apa tadi Pak kita? Jadi hipertensi itu berkaitan dengan ini apa, tekanan darah ya. Terkait dengan darah Pak, apa pemicu awalnya kita makan atau gaya hidup? Ini saya juga mau bertanya Pak. Ini gaya hidup juga. Iya. Jadi ini juga memang pemicu awal. iya ada beberapa banyak pemicu ya, tapi biasanya lebih umumnya itu kan biasanya kan gaya hidup ya, yang terkait masalah pola makan toh yang tidak sehat toh. Itu. Terus kemudian sebenarnya ada kaitannya juga dengan faktor genetik juga sebenarnya ya, hipertensi. Kalau saya kan tadi Pak kita sebut juga diare. Iya, diare. Kalau menyebut diare Pak, ada gambar sedikit karena saya tidak terlalu paham. Iya, jadi diare itu jadi angka kasusnya ya dia setiap bulan itu termasuk ada juga sebenarnya ya. Jadi cara diare kan ya ada beberapa faktor ya. Biasanya kalau kadang biasa begini untuk mendikasi seseorang tersebut dia diare itu kan kalau misalkan anak kan itu ada beberapa sumber ya. Nah, biasanya kalau anak itu biasa kita akan kaitkan dengan kadang makanan ya, makanan yang tidak cocok itu bisa memicu daripada diare. Terus tapi yang lebih umum sebenarnya seseorang tersebut kena diare itu jadi ke faktor lingkungan ya. Biasanya lingkungan sanitasi lingkungan yang jelek ya, diare. Nah, itu karena biasanya sumber pencemarannya itu kan lebih ke samping makanan ya, makanan dan juga sumber lingkungan ya, lingkungan yang tidak sehat. Dan lingkungan yang tidak sehat itu biasanya kan karena memang faktor penularan daripada diare itu kan selain dari makanan tersebut bisa juga dari termasuk juga lingkungan. Jadi lingkungan sehat yang saya katakan tadi itu yang dimaksud itu seperti biasanya masih ada masyarakat yang katakanlah masih buang air besar di sembarang tempat. Nah, itu karena dari situ itu karena memang bentuk penularannya itu bisa juga lewat udara. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan masyarakat katakanlah buang, apalagi kan di masyarakat kan masih ada kebun-kebun apa semua ya, kebun buang kotoran di situ. Jadi apalagi baru musim itu bakterinya itu bisa berterbangan. Nah, itu kan terhirup pada seseorang yang daya tahan tubuhnya lemah, otomatis itu bisa ini berdampak ke orang tersebut untuk dia potensial terkena diare. Terus kebiasaan kalau dari makanan itu sebenarnya itu makanya pentingnya sebenarnya kalau di makanan itu makanan yang higienin bersih itu kita upayakan itu dalam posisi yang higienin bersih itu kita upayakan itu dalam posisi dikemas tertutup ya. Karena bentuk penularannya juga itu dari vektor ya, vektor hewan seperti lalat ya. Jadi lalat yang katakanlah dari sumber infeksi, kotoran katakanlah kotoran hewan ke manusia terbang hingga di makanan yang tidak tertutup, terus orang tersebut mengkonsumsi makanan yang tercemar, itu salah satu itu penyebab orang bisa terkena diare. Terus
kembali juga dari kebersihan diri juga, tidak biasa menggunakan sabun ketika ini. Makanya pentingnya sebenarnya cuci tangan sebelum makan, terus cuci tangan sesudah buang air besar. Itu dia. Terus juga banyak faktor sebenarnya yang terkait lingkungan tadi, selain masyarakat yang buang kotoran sembarangan tempat, itu menggunakan air yang tercemar kayak di kali-kali yang biasa orang buang air besar. Itu semua sumber-sumbernya itu. Apa efek yang ditimbulkan dari diare pada diri kita? Jadi tidak terkena diare. Ya. Ya, jelas kalau diare itu kan jelas dia akan buang air besar lebih dari yang normalnya. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dan kalau itu berlarut-larut itu akan berdampak ke tubuh orang tersebut, akan lemas. Wah, itu salah satu fatal juga itu. Biasanya anak-anak itu. Jadi jangan diabaikan. Biasanya kalau kita di sini penanganannya itu kan kita langsung kan kita ada penanganan tersendiri kan. Biasa langsung diberi oralit. Karena ini terkait masalah kita punya cairan tubuh. Itu. Jadi bentuk edukasi penanganannya seperti itu yang tadi. Kita upayakan kita usahakan lingkungan kita bersih, sehat. Membiasakan ini berpola hidup bersih dan sehat, termasuk cuci tangan semua. Jadi lagi-lagi kembali perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi semua itu ini kita bisa hindari penyakit. Mungkin itu saya yang dapat saya Bapak mengenai ISPA hipertensi dengan diare. Ini saya mendapat terima kasih Pak karena sudah memberikan jawaban yang itu memang terjadi di Puskesmas Pulau ini. Mungkin itu saja yang saya dapat wawancara Pak. Nanti teman yang mendengarkan sekian dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah saya tadi wawancara, di sini saya mengambil data di mana di sini ada 10 penyakit. Yang pertama tadi ISPA, hipertensi, yang ketiga gastritis, yang keempat dermatitis, yang kelima OA, yang keenam hiperkolesterol, yang ketujuh DM, yang kedelapan luka, yang kesembilan OBS, febris, yang ke-10 ada diare. Jadi dari tabel di atas ini dapat dipetik. Jadi informasi bahwa kasus tertinggi adalah ISPA di data ini. Baik, itulah tadi hasil wawancara yang dimana saya mewawancarai tadi mempertanyakan berbagai jenis penyakit. Yang pertama itu ISPA, penyakit terbanyak di kecamatan atau di Puskesmas Gundulago ini. Yang kedua itu hipertensi, dan yang ketiga diare. Yang dimana harapan tadi Bapak yang saya wawancarai mengenai ISPA itu melakukan pencegahannya menggunakan masker, sering cuci tangan, dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang kemudian hipertensi, di mana hipertensi adalah tekanan darah tinggi, yaitu hindari makanan-makanan yang bisa menyebabkan tekanan darah tinggi seperti daging dan lain-lain. Yang kemudian diare, yang dimana diare ini disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Jadi harapannya Bapak tadi yang saya wawancarai, ya kebersihan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.